Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan para mahasiswa yang sedang mengikuti acara perkuliahan yang saya laksanakan pada kali ini. Sebelum acara perkuliahan kita mulai, marilah kita bersama. Kegiatan ini kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Ala diniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Sebelum kita lanjutkan pada materi pokok, terlebih dahulu kita dengarkan sholawat Nabi dengan harapan mudah-mudahan dengan mendengarkan lantunan sholawat Nabi mengantarkan kita besok di hari kiamat memperoleh syafaat dari Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara yang saya banggakan, marilah acara belajar kita laksanakan dengan penuh kesungguhan, meskipun kita harus melaluinya dengan media daring, kita lewat YouTube. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh kita. Amin Allahumma amin. Untuk bahasan pada poin ini, pada kesempatan ini, silahkan bisa mengacu pada salah satu referensi yang kita gunakan untuk pembelajaran kali ini, yaitu buku kitab Mustalahul Hadis karangan Syekh Muhammad bin Shaleh Al-Utsmaini. Jadi sekali lagi bisa membuka atau menggunakan referensi buku Mustalahul Hadis karangan Syekh Muhammad bin
Sholeh Al-Utsmaini. Pada pembahasan pertama ini kita tentu akan membahas pada poin-poin terlebih dahulu, khususnya mengenai apa sih istilah atau ilmu mustalahul hadis, sehingga kita harus mempelajari ilmu ini. Nah, ini yang terpenting. Jadi setelah kita nanti memahami istilah pada ilmu ini, sehingga nanti kita sudah satu visi bahwa yang kita pelajari pada bab ini adalah khusus poin pembelajaran mustalahul hadis. Beberapa ahli sudah mengemukakan bahwa mustalahul hadis adalah ilmu untuk mengetahui kondisi seorang periwayat atau rawi, dan untuk mengetahui kondisi hadis dalam hal apa, apakah hadisnya bisa diterima atau ditolak. Jadi kita bahasanya nanti akan mengecek periwayat hadis, mempelajari periwayat hadis, termasuk hadisnya sendiri, matan hadisnya, apakah bisa diterima ataukah hadis itu nanti ditolak. Jadi setelah kita mempelajari ilmu mustalahul hadis ini, kita akan memperoleh setidaknya dua manfaat. Yang pertama yaitu riwayatnya diterima, ya, riwayatnya diterima. Yang kedua riwayatnya ditolak. Itu yang terpenting. Jadi untuk mengetahui apakah hadis itu dhaif, sahih, apakah mutawatir atau tidak, maka referensi yang kita gunakan adalah ilmu mustalahul hadis. Sebelum bicara lebih jauh, kita akan mendefinisikan apa yang dinamakan hadis. Ini tentu sudah terkenal bahwa yang dinamakan hadis itu jadi apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Jadi hadis itu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin. Jadi yang disandarkan itu ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan, ketetapan, dan sifat-sifat. Jadi keempat inilah definisi hadis itu dirinci. Jadi ucapan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, ketetapan Rasulullah, dan sifat-sifat Rasulullah itu masuk kategori hadis. Bahkan ada juga yang memasukkan sejarah itu juga bagian dari hadis Rasulullah. Misalnya Rasul Isra Mi'raj, sejarah Isra Mi'raj, sejarah hijrah, sejarah pernikahan, itu juga bagian dari hadis. Tetapi pendapat yang masyhur yang dimasukkan hanya 4, yaitu min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin. Jadi ucapan beliau, perbuatan beliau, kemudian ketetapan persetujuan beliau, dan sifat-sifat dari beliau. Itu yang dinamakan dengan hadis. Jadi hadis itu istilah yang sudah ngetren, dan itu hanya disandarkan kepada Rasulullah. Ini berbeda dengan istilah khobar. Jadi khobar, jadi di samping istilah hadis juga ada istilah khobar. Nah, kalau khobar itu artinya memang pertama disandarkan kepada Nabi Muhammad. Yang disandarkan ya tadi ucapannya, perbuatannya, ketetapannya, dan sifat-sifatnya. Tetapi khobar berbeda dengan hadis. Kalau hadis hanya disandarkan kepada Nabi Muhammad, kemudian khobar selain disandarkan kepada Nabi Muhammad juga disandarkan kepada selain Nabi Muhammad, yaitu khususnya para sahabat. Ini
Sehingga jangkauan khobar ini tentu lebih luas jika dibandingkan dengan hadis. Berikutnya ada istilah asar. Jadi di samping hadis, khobar, ada istilah asar. Asar itu disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Jadi ini lebih spesifik. Tidak tidak seperti khobar dan tidak seperti hadis tadi. Asar ini dimaknai segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan juga para tabi'in. Nah, meski demikian ada juga yang mengaitkan istilah asar ini dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang lebih populer, asar itu memang lebih dekat penyandarannya kepada sahabat dan para tabi'in. Saudara-saudara yang saya hormati, kemudian di samping istilah hadis, khobar dan asar, juga kita harus mengenal yaitu Al-Quran. Al-Quran ini jelas posisinya hanya dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu lafadznya maupun maknanya. Nah, ini Al-Quran sudah tidak kita ragukan, lafadz dan maknanya itu dinisbatkan kepada Allah. Yang kedua, hadis ini dinisbatkan kepada Nabi Muhammad, baik lafadz dan maknanya. Jadi ketika ada hadis, ini nisbatnya kepada Rasulullah, baik makna maupun lafadznya. Kemudian hadis qudsi, jadi di samping Quran ada hadis biasa, kemudian ada hadis qudsi. Di hadis Nabi, Al-Quran, hadis qudsi. Bagaimana dengan hadis qudsi? Hadis qudsi ini dinisbatkan kepada Nabi hanya dalam hal maknanya. Kemudian perbedaan antara hadis qudsi, hadis dan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu dinilai ibadah ketika membaca, diberi pahala per huruf. Ini hadis tentu tidak seperti Al-Quran, yang membaca per hurufnya dapat pahala. Kalau Al-Quran per huruf sudah dinilai sebagai 10 kebaikan. Kemudian hadis tidak bisa dibaca atau tidak dibaca pada saat-saat sholat. Jadi yang dibaca dalam sholat adalah bacaan-bacaan Al-Quran dan bacaan yang sudah ditentukan oleh Nabi, sehingga hadis tentu tidak dibaca di dalam sholat. Kemudian Al-Quran itu dilihat dari periwayatannya jelas mutawatir semuanya, ayat-ayatnya dari surat pertama sampai surat terakhir. Jadi mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, itu seluruh periwayatannya adalah mutawatir, tidak ada yang meragukan. Misalnya ada yang ragu apakah betul itu firman-Nya Allah, tidak ada. Semuanya yakin itu adalah firman Allah, mutawatir. Sehingga kondisi ini tentu akan berbeda dengan hadis. Bahwa hadis itu tidak semuanya mutawatir. Banyak yang mutawatir, juga banyak yang tidak mutawatir. Kalau Al-Quran jelas semua ayatnya mutawatir, bahkan Allah sudah menjamin Allah lah yang menurunkan Al-Quran dan Allah nanti yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kata Allah, kami yang menurunkan ayat-ayat Al-Quran dan kamilah yang menjaga Al-Quran. Ya, nanti bentuk penjagaannya tentu secara teknis bermacam-macam, bisa melalui orang-orang yang hafal Quran, bisa lewat ahli tafsir, dan bisa dalam bentuk lain. Yang jelas Allah sudah menjamin Al-Quran itu akan dijaga. Berbeda dengan hadis, tidak ada jaminan hadis itu dijaga. Tidak ada jaminan. Sehingga untuk memahami Al-Quran itu apakah otentik apa tidak, kita tidak perlu banyak pertimbangan. Yang jelas mutawatir artinya sahih,
betul bahwa itu adalah firman Allah. Tapi kalau memahami hadis, ini kita memang harus banyak pertimbangan, karena tidak semua hadis itu sahih, ada yang dhaif dan lain sebagainya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala juga sudah mengingatkan kepada kita agar kita itu berhati-hati ketika menerima kabar, bahwa kabar itu dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ayat ini menjelaskan jika datang kepada kamu orang-orang fasik membawa suatu berita, maka periksa dengan teliti. Jadi orang-orang kafir itu, orang-orang munafik itu kadang membawa berita yang beritanya kadang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, karena itu agar berita itu betul, bahwa itu berita dari Rasulullah, maka kita orang muslim diwajibkan untuk mengecek fatabayyanu, konfirmasi melalui berbagai cara yang sudah ditentukan oleh para ulama. Selain itu Rasulullah juga mengingatkan agar kita itu tidak gampang, tidak mudah menganggap sesuatu yang sebenarnya itu bukan hadis tetapi kita yakini sebagai hadis. Beliau mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka tempat duduknya nanti di api neraka. Jadi kita jangan mudah percaya bahwa ucapan-ucapan yang sesungguhnya itu tidak hadis, tetapi kita anggap hadis, karena kalau ini kita lakukan, kemudian kita mengetahui bahwa itu bukan hadis, kita yakini hadis, kita diancam maq'adahu minan nar, pada tempat duduk kita nanti berada di neraka. Saudara-saudara yang saya hormati, kemudian kita lanjutkan bahwa hadis itu nanti macamnya banyak. Jadi ada yang sahih, artinya periwayatan itu bisa diterima. Ada yang maudhu, jadi dhaif itu ya lemah, maudhu ditolak. Karena itu dalam ilmu mustalahul hadis ini kita nanti akan belajar apa ciri-ciri hadis yang sahih, apa ciri-ciri hadis yang dhaif, dan apa ciri-ciri hadis yang lemah dan sebagainya. Karena itu pada kesempatan yang baik ini saya mengajak sekali lagi untuk melihat, nanti belajar bersama dalam kitab Mustalahul Hadis. Ya, nanti ini bisa dicari di banyak tempat. Nanti kita pelajari bersama agar kita nanti betul-betul memahami bahwa hadis itu sekali lagi tidak semuanya sahih, juga tidak semuanya dhaif. Dan dalam hadis itu memang biasanya ada sanad. Setelah sanad nanti ada matan. Matan itu boleh dikatakan konten atau isi atau teks hadis. Tapi kalau sanad adalah yang meriwayatkan, ya, sambungan serentetan orang yang meriwayatkan hadis. Karena itu nanti kita mengecek sanad-sanad itu, kita cek matan hadis itu, sehingga dari pengecekan itu, dari ilmu mustalah hadis ini, kita diharapkan mengetahui, mampu untuk menilai, mendeteksi apakah hadis itu nilainya sahih, apakah hadis itu nilainya palsu atau dhaif, ya. Nanti tentu kita belajarnya harus terus bersambung, mengingat ini masih situasi pandemi, sehingga kita belajar harus lewat bantuan internet, lewat media YouTube ini,
Mudah-mudahan meski dengan keterbatasan kita tidak bisa tatap muka, mudah-mudahan kita tetap bisa belajar memahami apa yang kita namakan hadis sahih, apa yang kita namakan hadis palsu, dhaif, dan lain sebagainya. Karena demikian, umat Islam itu memiliki dua sumber, sekali lagi ya, memiliki dua sumber untuk pedoman dalam kehidupan ini. Yang pertama Al-Quran. Sekali lagi, Al-Quran sudah tidak ada masalah dalam hal periwayatan, itu semua sudah yakin, semuanya mengatakan para ulama Al-Quran adalah firman Allah. Nah, khusus hadis itu tidak ada kesepakatan para ulama bahwa semua hadis itu sahih. Karena itu tingkat kemampuan kita untuk memilah-milah mana hadis yang sahih, mana yang dhaif, ini harus betul-betul kita perdalam, sehingga nanti ketika kita akan menggunakan hadis tersebut itu sudah mengetahui posisi hadis tersebut, yaitu hadisnya itu di tingkatan apa, sehingga tidak ada persoalan dalam hal apakah mutawatir, apakah tidak mutawatir. Untuk itu sekali lagi pada pertemuan pertama ini saya akan menyampaikan beberapa poin silabi yang nanti kita akan bahas pada kesempatan minggu depan. Untuk pertama ini kita sudah kaji mengenai istilah mustalahul hadis, istilah hadis, khobar, atsar, dan hadis qudsi. Kemudian juga mengenai kedudukan hadis qudsi, hadis Nabi, dan Al-Quran. Ini untuk pembukaan saja. Pada minggu depan nanti kita akan belajar bersama, yaitu tentang pembagian khobar berdasarkan metode penukilannya. Yaitu pertama kita bahas mutawatir, yang kedua kita bahas hadis ahad, kemudian nanti kita bahas munqati' as-sanad, jadi keterputusan sanad, jadi sanadnya missing link ya, ada yang tidak nyambung. Kemudian tadlis, muttarib, kemudian idraj, sisipan dalam matan, az-ziyadatu fil hadis, itu tambahan lafadz dalam hadis, ikhtisar al-hadis, yaitu peringkasan hadis, periwayatan hadis secara makna, hadis maudhu, dan hadis ta'dil, jarh, kemudian ta'arud al-jarh wal. Yang berbahagia, kita nanti juga akan membahas dalam materi mustalahul hadis ini tentang kutubus sittah, yaitu kitab induk, 6 kitab induk hadis, diantaranya Sahih Imam Bukhari, Sahih Muslim, Sunan An-Nasa'i, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan ditambah nanti Musnad Imam Ahmad, jadi ada 7. Juga kita nanti akan belajar tentang adab seorang guru dan murid. Ini penting kita bahas untuk nanti kita bekal mengajar kepada anak-anak di sekolah, sehingga tahu adabnya guru dan tahu adabnya dari murid. Saya pikir untuk pertemuan pertama ini kita akhiri sampai di sini, mengingat ini baru pertemuan awal, sehingga nanti ini akan bersambung untuk mendalami poin-poin yang sudah saya sampaikan. Dan kali ini adalah penyampaian silabi pada pertemuan pertama. Mudah-mudahan nanti kita memperoleh manfaat dari kita mempelajari mustalahul hadis ini. Mari kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa seluruh mahasiswa nanti silahkan absen dengan menyebut nama lengkap, nomor
induk ya, nomor absen ya, atau NIM semester. Jadi sekali lagi nama lengkap, NIM semester, itu nanti bisa di absen lewat live YouTube saya. Kemudian saya memberi tugas, silahkan komen maksimal 100 kata menurut saudara apa yang dimaksud dengan ilmu mustalahul hadis dengan berbagai referensi yang telah saudara baca. Jadi sekali lagi, tulis maksimal 100 kata apa yang dimaksud ilmu mustalahul hadis dengan mengutip beberapa sumber referensi. Saya pikir demikian, dan tentu nanti tidak lupa untuk bagi yang ikhlas tentunya untuk like atau mensubscribe channel YouTube saya biar channel ini makin eksis, sehingga nanti bisa memuat poin-poin di dalam keilmuan, khususnya keilmuan mustalahul hadis. Dan ini adalah kesempatan perdana kita kuliah perdana lewat medsos, khususnya live YouTube. Mudah-mudahan sekali lagi membantu kita di tengah era pandemi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضر سلطان الغيب أنت إمام الحضر سلطان الغيب يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضر سلطان الغيب أنت إمام الحضر سلطان